Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul di dalam Kul Mandarin. Kami ingin belajar tentang wanita dan pria, perbedaan dan persamaan yang Engkau telah ciptakan, agar kami dapat saling melengkapi dan menjadi sempurna di dalam Engkau. Tuhan Yesus, berikanlah kerendahan hati bagi kami, agar kami dapat belajar untuk saling melengkapi, saling membantu, sehingga kami memiliki pernikahan yang lebih baik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di sini adalah akan ditampilkan perbedaan dalam cara bereaksi dan cara berpikir, ya. Di mana yang pertama kita telah belajar apa yang dipikirkan wanita tentang pria dan apa yang dipikirkan pria tentang wanita. Saya akan mulai aja. Saudara, selamat datang di kelas tentang perbedaan dan persamaan pria dan wanita bagian kedua. Di dalam otak manusia, saudara, ya, otak manusia itu ada yang tengah-tengah ini, terdapat bagian yang menghubungkan bagian belahan kiri dan bagian kanan, ya. Bagian ini adalah kumpulan saraf, ya. Nama teknisnya adalah corpus callosum. Dan jumlah kumpulan saraf ini, saudara, 40% lebih banyak pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Ini berarti perempuan dapat menggunakan dua sisi otak secara bersamaan, kiri dan kanan. Sementara laki-laki itu agak kalah, ya. Laki-laki itu harus berpindah dari satu otak ke sisi lainnya tergantung kebutuhan mereka. Oke, yang warna hijau ini adalah corpus callosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Jadi, saudara, jaringan ikat ekstra ini pada anak perempuan inilah yang menjadi alasan mengapa perempuan dapat lebih mengembangkan keterampilan berbahasa lebih awal daripada laki-laki. Dan akan lebih banyak bicaranya, lebih banyak menggunakan kata daripada laki-laki. Otak perempuan telah berkembang untuk mengekspresikan dan memverbalisasikan. Ini sebabnya mengapa sepanjang masa dewasa ia selalu berbicara. Dan telah dikatakan bahwa perempuan itu menggunakan kata-kata untuk berbicara itu 3 kali lebih banyak dari laki-laki. Karena connected, ya. 看这个脑部的构造呀，上帝奇妙的作为我们欢迎来到我们关于男女一同课程的第2部分。人类大脑中有一个连接左右半球的区域，这个区域由一束神经组成，专业术语称为并蒂体。女孩的神经数量比男孩多40%，这意味着女孩可以同时使用大脑的2侧，而男孩子必须根据需要从一侧切换到另一侧。女孩体内的这种额外结缔组织使她们比男孩更早发展言语智能，并且比年轻男性使用更多词汇的原因。女孩的大脑已经发育成熟，具备表达和言语表达的能力，这就是为什么她在整个成年期都渴望说话。 Nah, saudara, otak laki-laki diarahkan untuk mengembangkan keterampilan spesial. Ya, ada hubungan dengan kotak untuk merancang desain tertentu di geometris, itu laki-laki lebih pintar, ya. Inilah sebabnya mengapa sepanjang hidupnya ia ingin melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Itulah sebabnya wanita biasanya lebih cepat mengungkapkan perasaannya, sementara pria ingin bertindak cepat untuk mengatasinya.
Wanita dapat menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Cepat adaptasi gitu ya. Ya. Nah, saudara, seorang istri dapat menangani 5 kegiatan padat sekaligus. Ya, saudara, sambil main handphone, keriting rambut, baca WhatsApp, dengar gosip orang, masak, mungkin bisa ya saudara ya. Sementara suaminya cuma bisa fokus baca masalah, sama sekali tidak menyadari berbagai masalah yang terjadi tepat di depan mata suaminya. Ia dapat menangani lebih banyak hal sekaligus, tetapi juga gampang teralihkan ya. Jadi kalau misalnya dia lagi pakai baju, buka lemari, cepat-cepat biasanya kalau misalnya dia punya otak teralihkan ke kerjaan kantor, itu lemari mungkin nggak ditutup sama dia. Semacam kayak begitu saudara. Ya, suami dapat lebih fokus pada satu tugas, tetapi pada saat itu dapat melupakan aspek lainnya. Nah, di sini para istri harus tahu, jangan langsung nuduh, lu kok gini. Ya memang begitu diciptakan ya saudara. Ia harus menghentikan satu aktivitas untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Oke saudara, wanita memiliki kemampuan lebih besar untuk lebih peka terhadap orang lain daripada pria. Wanita memiliki kemampuan lebih besar untuk menangkap perasaan dan merasakan perbedaan antara apa yang orang katakan dan apa yang mereka maksud. Intuisi wanita memiliki dasar fisik. 我们来看男女之间的性别差异。男性的大脑更倾向发展空间技能，这就是为什么他一生都想在这方面有所作为。正因如此，女性通常更善于表达自己的感受，而男性则希望迅速采取行动解决问题。女性能够适应周围发生的一切，妻子可以同时处理5件繁忙的事情，而丈夫则可以在一旁阅读杂志，完全无视眼前发生的各种问题。他可以同时处理更多事情，但也更容易分心。丈夫可以更专注于一项任务，但可能会忽略其他方面。他必须停下一切任务才能去做另一项。女性比男性更能体察他人的感受，女性更善于捕捉感情，并能分辨出人们的言行。女性的自觉有着生理基础这就是男女之间的分别。 Oke, ini penting untuk diketahui, saudara, dan saya akan mulai dengan contoh pesta makan malam, ya, percakapan antara Bapak Sugi dan Ibu Rachel, ya. Saya mulai di mobil, tepat sebelum masuk pesta makan malam, Rachel berkata kepada Sugi, ada yang terasa janggal malam ini. Sugi, aneh, apa maksudmu? Rachel, entahlah, aku hanya merasakannya. Ada sesuatu yang terjadi antara Andrew dan Tamara. Kau merasakannya berdasarkan apa? Rachel bilang, tidak ada konkret, hanya cara ngirim pesan si Tamara tadi beda, singkat. Dan Andrew bahkan tidak menyapa di obrolan grup. Wah, dengan cara ngirim chat aja Rachel udah ngerti apa yang mau terjadi gitu kan. Hebat itu ya. Tapi Sugi bilang, ini bukan bukti. Itu getaran. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Rachel tersenyum. Oke, tuan logika, ayo kita masuk aja. Oke, nah. Seminggu kemudian saat sarapan, Sugi menggulir ponselnya. Dapat kabar yang mengkagetkan. Wah! Si Rachel udah tahu. Nah kalau udah itu udah nggak ngerti maksudnya apa ya.
Oke, kita lihat Mandarinnya dulu. 我们来看这个有一个故事呀，晚宴，在车里即将进入晚宴，拉姐，就是一个女性呀，今晚感觉有点不对劲啊。那么这个书记就问：奇怪，你什么意思呢？我不知道，我只是感觉，Andrew 和达玛拉之间有点什么，你感觉到了？基于什么？没有具体的东西，只是他之前给我发短信的方式很短，很短，而且 Andrew 甚至都没有在群聊里打招呼。那不是证据，只是一种感觉，你根本不知道自己在说什么那么那个女的拉黑就笑了，好吧，罗基先生，我们进去吧。1周以后早餐时那么书记就刷手机，哇拉黑就可能他知道了些什么。Kita lanjutkan. Sugi, wah, Andrew dan Tamara akan berpisah. Dia baru saja menggugah sesuatu yang samar dan menyedihkan. Dan Tamara mengganti foto profilnya menjadi hanya dirinya dengan anjingnya. Rachel menyeruput kopi. Sugi, kok kamu tahu? Aku nggak tahu, aku merasakannya. Tapi gimana, gila banget kamu nggak punya fakta bisa tahu. Tepat! Nggak semua loh yang benar bisa dibuktikan dengan fakta. Sugi nyengir. Kamu itu kayak radar manusia. Aku takjub sekaligus agak takut sama kamu. Rachel bilang, jangan khawatir. Aku cuma pakai kekuatanku untuk kebaikan, bukan untuk melawan kamu. Oke, saudara ngerti maksudnya ya? 再来看这个晚宴就是苏丽和拉黑的对话。Andrew 和达玛拉分手了，他刚刚发了一条神秘又悲伤的消息。达玛拉的头像也改成了他和他家狗狗的合照。那么，拉黑就喝着咖啡。苏丽，你怎么知道的？我不知道，我感觉出来的。但是怎么知道呢？这太疯狂了，你什么事都拿不准。拉黑就说：“没错，并非所有事都能用事实来证明的。”那么书记就咧嘴笑，你就像个人体雷达，我竟惊讶又有点怕你。拉黑就说：“别担心。”我的力量只会用来做好事，不会用来对付你。Oke, jadi saudara itu perut laki-laki itu kalau lu kok nggak ada rasa ya, kok nggak peka ya? Memang pada dasarnya laki-laki gitu. Masa karena laki-laki nggak peka, kamu bikin ribut. Dan hati-hati, perempuan itu walaupun dia nggak tahu, dia bisa merasakan dan kadang-kadang jitu, saudara. Jadi itu saja yang bisa kita lihat dari sini. Kita lanjutkan, saudara. Otak pria adalah otak yang mampu memecahkan masalah. Dia problem solver. Kalau dikasih tugas itu laki-laki itu hebat lah. Ia terprogram untuk memiliki reaksi yang tertunda. Ketika suatu peristiwa yang emosional terjadi, ia belum siap untuk mengungkapkan perasaannya. Nggak langsung, saudara. Ya, jadi dia kadang-kadang nggak langsung. Kok lu nggak ada perasaan sih? Kok udah bukan? Dia lagi melakukan reaksi yang tertunda. Dia lagi pindahin ke otak kirinya. Ia perlu berpindah ke sisi otak kirinya dan mengumpulkan kata-kata yang akan mengungkapkan perasaannya. Itulah yang menghalangi banyak pria untuk mengungkapkan emosi. Bukan menghalangi, tertunda dan tidak reaktif. Mereka agak kekurangan kosakata. Seorang pria harus memikirkan perasaannya sebelum ia dapat mengungkapkannya. Nah, ya, perempuan harus tahu ini ya. Jadi jangan bukannya dia nggak care, bukannya apa, karena dia harus pindah ke otak kirinya dulu, saudara.
Ya. Nah, tetapi seorang wanita dapat merasakan, berbicara dan berpikir secara bersamaan. Kenapa? Karena ada yang namanya yang tadi saya bilang 40% yang lebih reaktif di pria, dan dia bisa berpikir otak kiri dan otak kanan secara bersamaan. Ketika seorang wanita kesal, apa yang pertama kali dia lakukan? Ia langsung ngomong. Dan saat ia berbicara, ia mampu memikirkan apa yang ia katakan dan rasakan. Hasil akhirnya ialah dia menemukan jawabnya, tapi biasanya sendiri. Ia mulai dengan perasaan dan kemudian beralih ke berbicara, barusan berpikir. Ya saudara, otak wanita memiliki hipokamus yang lebih besar. Bagian ini adalah pusat memori dan memiliki jalur saraf ke pusat emosi otak. Hipokamus wanita juga memiliki lebih banyak jalur saraf dari pria. Ini mungkin alasan untuk masalah memori, masalah ingatan. Ini mungkin alasan mengapa wanita memiliki ingatan yang lebih baik daripada pria, terutama yang berkaitan dengan peristiwa emosional. Wah, kamu dulu ya ngomong ini. Kapan? 7 Agustus 1979 jam 9 malam hari Selasa. Wah, dia ingat banget itu, saudara. Kalau laki-laki mah udah dilupain kapan-kapan. Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Ya. 男女之间的性别差异，男性的大脑专注于解决问题，他天生具有延迟反应。当情绪事件发生时，他还没有准备好表达自己的感受，他需要切换到左脑，收集词汇来表达自己的感受。这正是许多男性无法表达感情的原因。他们缺乏词汇量，男人必须先思考自己的感受，然后才能表达出来。女性可以同时感受、表达和思考。当女性感到不安时，她会做的第一件事是什么？她会倾诉，在倾诉的过程中，她能够思考自己所说的话和感受，最终她通常会自己找到答案。她会先感受，然后表达，再思考。女性大脑的海马体更大。只是这个区域是记忆中心，拥有通往大脑情绪中心的神经通路。女性的海马体也拥有更多的神经通路，这或许就是为什么女性的记忆力比男性更好，尤其是在情绪事件方面。Ya. Saudara, ini penting ya untuk dibelajar suami istri, jadi bisa saling mengetahui, oh ternyata pasangan saya gini, pasangan kamu begini. Jadi bukannya saling untuk melawan, tapi saling untuk menolong, ya saudara. Nah saudara, pria itu lebih suka ambil resiko daripada wanita. Selon deh, atau coba deh, wah, all of nothing katanya ya. Dalam hal pengambilan keputusan, pria dianggap lebih cepat mengambil keputusan dan lebih cenderung mengambil resiko. Dan apa yang pria lakukan untuk pengambilan keputusan itu lebih berorientasi jangka pendek. Wanita lebih menyukai konsensus daripada pria. Jika Anda menganggap bahwa kehidupan rata-rata wanita adalah jalinan hubungan dan masalah yang terkait, masuk akal jika hubungan dan keputusan akan saling terkait. Wah, banyak sekali pertimbangan, saudara. Oh, laki-laki biasanya satu ini tak gitu loh. Nah, itu berarti bahwa dia akan mempertimbangkan dampak luas dari keputusannya. Nah, oleh sebab itu jadi penolong. Ya, tapi kalau wanita itu nggak kurang bisa tak gitu. Laki-laki bisa tak. Tapi dia penolong untuk memberi masukan. Nah, dan dia ingin keputusan tersebut menguntungkan sebanyak mungkin orang penting di dalam hidupnya. 再看这个男女之间的性别差异，男性比女性更愿意冒险。在决策方面，男性被认为反应更快，也更愿意冒险。男性也更注重短期利益。
女性比男性更倾向于达成共识，考虑到女性的日常生活充斥着错综复杂的人际关系和问题，人际关系和节制交织在一起，也就不足为奇了。这意味着他们会考虑自己节制的更广泛影响，并希望这些节制能够汇集他生命中尽可能多的重要人物。Oke, saudara. Jadi jangan selalu, ya perempuan harus didengerin juga ya. Dia punya itu ya. Oke. Sekarang saudara kita akan masuk ke satu cerita lagi yang menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, di sini adalah makan malam investasi. Ya. Makan malam yang nyaman di rumah. Risa dan Kelvin, pasangan suami istri, sedang mendiskusikan peluang bisnis yang Kelvin dengar dari seorang teman, David. Bukan David saya, dia ada David temannya satu lagi ya. Kelvin bilang, jadi saya bertemu David hari ini. Ya, dia meluncurkan startup, sesuatu yang berhubungan dengan AI dan logistik. Dia mencari investor awal. Saya berencana untuk menginvestasikan 200 juta rupiah. Risa langsung berhenti senyap. Tunggu, begitu saja. Kamu baru bertemu David bulan lalu. Kelvin, tepat. Dia masih segar, bersemangat, dan idenya punya potensi. Jika berhasil, kita bisa melipat gandakan uang kita dalam setahun. Dan jika tidak, kata Risa, maka kita rugi 200 juta rupiah. Tetapi begitulah permainannya. Harus ambil resiko. Kamu harus bergerak cepat dalam bidang ini. Ya, aku mengerti. Nah, dia mulai mengkaitkan ke keadaan yang lain-lain lagi. Tapi aku sekarang memikirkan tujuan utama kita. Biar sekolah Davina, sampai nanti Davina kuliah, dan adikmu. Dan ini bukan hanya tentang kita aja. Kita harus berpikir dan ini bertampak luas. Ya, dengan hikmatnya gitu ya. Ya, nggak ada yang salah saudara. Cuman cara berpikirnya berbeda. 好，我们再看这个故事呀，投资晚宴。舒适的家中晚餐，丽莎和 Kelvin 这对夫妻正在讨论 Kelvin 从朋友那里听说的一个商业机会。Kelvin 说：“我今天认识了大卫，他正在创办一家初创公司，跟人工智能和物流相关的。他正在寻找早期投资者，我打算投资200万印尼等。”丽莎她就停顿一下，等等，就这样，你上个月才认识的大卫，Kelvin 他就说没错，他很有创意，充满热情，而且他的想法很有潜力。如果成功，我们的资金1年就能翻一番。那么丽莎说，如果不成功呢？Kelvin 就说，那我们就要损失200万印尼等了。不过这个行业就是这样，你必须迅速行动。那么丽莎说，我理解，但我考虑的是我们最终目的。大维纳的学费，你的孩子，你妹妹的情况，这不仅仅关乎我们，它的影响深远。Kita lanjutkan. Kelvin langsung merasa terbantu ya, karena dia mungkin pikirannya cuan ya. Untung ada kamu. Kamu selalu menghubungkan titik-titik yang bahkan tak kulihat. Nah itulah hipokamus itu ya, titik-titik yang perempuan itu lebih peka untuk itu. Risa bilang, karena titik-titik itu ada, aku hidup di titik-titik itu. Setiap keputusan menyentuh seseorang, aku tidak bilang kamu nggak boleh investasi. Aku tidak bilang jangan berinvestasi. Aku bilang mari kita bicara dengan David bersama. Mungkin minta pendapat adikmu untuk pendapat kedua. Bangun konsensus. Kelvin menghela nafas.
Lalu dia tersenyum. Kau tahu, aku iri dengan caramu berpikir jangka panjang. Aku hanya ingin memenangkan perlombaan. Kamu ingin memastikan semua orang sampai garis finish. Tepat, katanya. Mungkin kita bisa melakukan keduanya, ya. Jadi dua-duanya jalan. Hanya yuk kita tidak gegabah. Baiklah, mari kita pelan-pelan dan lakukan ini dengan benar. Kau membuatku tetap membumi. Risa menyeringai. Dan kau membuatku terus bergerak. Kita tim yang bagus. Nah saudara, begitulah seharusnya cara suami istri bekerja sama. Saling membangun. Bukan untuk persaingan. 还是投资晚宴啊。Kelvin 就说：“谢天谢地，你在这里，你总能把我看不到的点点滴滴串联起来。”啊，Lisa 就说：“因为这些点点滴滴就在哪里，我活在其中，每个决定都会影响到别人。我不是说不要投资，我是说我们一起和大卫谈谈，或许可以问问你哥哥的意见，达成共识。”啊 ，Elvin 就叹了口气，笑了笑，啊，就说：“你知道，我羡慕你的长远眼光。我只想赢得比赛，你却想确保每一个人都能达到终点。”啊，丽莎就说：“没错，也许我们可以两者兼顾，只是不要鲁莽行事。”啊 ，Kelvin 就说：“好的，我们慢慢来，把事情做好。你让我脚踏实地。”啊，丽莎就咧嘴笑。你也让我不断前进，我们是一个很棒的团队，这就是夫妻合作的方式，互相扶持，而不是竞争。 Betul, ya. Amin. Jadi jangan bilang, lu sih nggak denger kata-kata gua. Kata-kata gua itu paling dah. Nggak boleh kata-kata itu ya. Masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan, masing-masing ada perbedaannya. Oke, ini tentang menjadi orang tua bagi wanita dan pria ya. Menjadi orang tua bagi istri. Ketika perempuan memiliki anak, dunia mereka meluas. Setiap anak mendapatkan tempat di hatinya. Dan tampaknya tak ada habisnya jumlah anak yang dapat ia cintai dan rawat. Oke? Dan karena ia menghubungkannya hidupnya secara relasional, setiap anak baru lahir meningkatkan kualitas hidupnya dan mengintensifikasikan motivasinya. Akibatnya, seorang wanita kalau punya anak, ia akan lebih termotivasi untuk berprestasi dan lebih puas dengan karirnya sebagai seorang ibu daripada sebelum menjadi ibu. Karena sudah ada proyek baru, saudara, secara relasional. Nah, bagi pria itu beda, saudara. Menjadi orang tua bagi pria tidak seberuntung itu. Setiap anak membawa kotak baru bagi ayah. Apa sih yang bisa dikerjakan ini? Apa sih yang bisa dilakukan ya? Dan anak-anak itu adalah kotak yang tidak bisa diabaikan ayah. Ya, ayah itu lebih ke apa sih yang dibutuhkan? Yuk, mau beli apa? Ini sini gitu ya kan? Entah anak-anaknya muda atau sulit, setiap ayah harus memperhatikan anak-anaknya. Karirnya membutuhkan fokus yang signifikan. Dan ia tahu setiap anak juga harus mendapatkan intensitas fokus darinya. Kadang-kadang laki-laki itu frustasi karena tidak bisa dengan sekaligus membuka kotak. Kalau dia lagi fokus ke bisnis atau apa, kadang-kadang ini seakan-akan terlantar, tetapi bukan karena dia tidak care, karena dia tidak bisa buka kotak sekaligus. Nah, ini perempuan itu harus ngerti, ia akan lelah seperti baterai yang terus-menerus digunakan. Nah, saudara, di sini istri yang bijaksana akan masuk ke dalam peran itu, membantu suaminya untuk menemukan waktu untuk mengisi ulang daya. Ini penting, saudara ya. Jadi kita tahu. 我们成为父母的一儿女性边，当女性有了孩子，他们的世界就更加广阔了。每个孩子在他们心中都占据着特殊的位置，他们似乎有无数个孩子可以爱护和照顾，
由于他们将彼此生活紧密联系在一起，每个新孩子的到来都会提升他们的生活质量，增强他们的动力，因此他们比成为母亲之前更有动力去实现目标，也对作为母亲的事业更加满意。第二就是男性偏等，男性就没有那么幸运了，每个孩子都给父亲带来了一个新的特质，而孩子是父亲无法忽视的特质。无论孩子是好管教还是难管教，每个父亲都必须关注自己的孩子，他的事业需要高度的专注。他知道每个孩子都必须得到他全心全意的关注。他常常因为无法同时打开多个盒子而感到沮丧。他会像一块不断被消耗的电池一样精疲力竭。明智的妻子会帮助丈夫找到充电的时间。Wah, hebatnya, amin. Saudara, bagaimana saling membantu di tengah perbedaan ini? Karena pria senang sukses, mereka menerima pujian seperti bayi yang melahap susu. Wah, kamu sukses, kamu ini, waduh dia. Laki-laki paling suka kayak gitu, saudara. Ya, sepupu pujian ada godaan, saudara. Ya, ketika seorang wanita menggoda seorang pria, yang udah ini loh ya, semacam kotak tempat dia berada menyala, saudara, dengan antusias. Tiung, tiba-tiba kotaknya itu kayak mengkilat gitu, saudara. Nah, sang istri mungkin berpikir ini permainan, tetapi sang suami tahu bahwa jalan menuju hati seorang pria itu bukan makanan, melainkan godaan, saudara. Nah, saudara tahu ya, makanan mengisi perutnya, tetapi pujian dari wanita dicintainya mengisi jiwanya dengan keyakinan. Nah, seorang suami seringkali dapat langsung mengambil peran sebagai pemecah masalah. Dan ini merupakan sifat yang baik ketika pasangan mencari jawaban yang logis. Ada masalah ini, laki-laki itu paling hebat deh, ya. Tetapi bagaimana ketika argumennya tidak logis? Seorang istri seringkali memiliki emosi yang terpendam yang dilepaskan dalam sebuah argumen yang hanya untuk melepaskan energi emosional. Dan tidak ada jawaban. Karena tidak ada masalah nyata kadang-kadang ya. Seringkali istri perlu berbicara karena ada lebih banyak emosi yang mengalir di dalam dirinya daripada yang dapat ia kendalikan. Nah, di sini suami harus ngerti. Jika suami mendengarkan dengan tenang, udahlah dengerin aja udah. Ia akan melepaskan emosi tersebut dan terhubung kembali dengan stabilitas hidupnya. Jika ia tidak mendengarkan dengan tenang, tetapi berusaha untuk memecahkan masalah, saudara, untuk mengakhiri percakapan dengan pertanyaan, apa intinya, apa gunanya percakapan ini? Ya, saya sering lakukan ini, saudara. Nah, saudara, ini yang terjadi. Energi emosional yang tidak disalurkan oleh sang istri kemungkinan besar akan berubah menjadi pertengkaran. Oke, saya aja baru belajar, saudara, ya. 再看，在差异中互相帮助。男人渴望成功，所以他们欣然接受赞美，就像婴孩吸引奶水一样。赞美的近亲是调情。当女人和男人调情时，他内心的赫子里会充满热情。妻子或许认为这只是一场游戏，但丈夫知道，赢得男人芳心的而不是事物，而是调情。事物填饱肚子，而来自心爱女人的赞美，这能让他充满自信。丈夫通常能迅速承担起解决问题的角色。当夫妻双方寻求问题的合理答案时，只是一个很好的特质，但如果争论不合逻辑呢？妻子经常会因为压抑的情绪而争吵，只是为了释放情绪能量，
而争吵并没有答案，因为没有真正的问题。妻子通常需要情愫，因为她内心涌动的情绪超出了她的控制范围。如果丈夫能够平静的倾听，他就能释放这些情绪，重新获得稳定的生活。如果他不冷静的倾听，而是试图着用作如只有什么意义？只是谈话还有意义吗？这类的问题来结束谈话的话，情绪很可能会升级为争论。Pria tidak mendapatkan energi dengan terus-menerus memproses kehidupan. Malah hal ini menguras energi mereka, ya. Proses kehidupan, ya. Mereka bersiap untuk tantangan berikutnya dengan menghilang, saudara, ke kotak bebas stres untuk sementara waktu, ya. Nah, bagaimana seorang istri bisa mengenali kotak bebas stres milik suami? Saudara, kalau suami Anda, ya, kotak pria yang untuk bebas stres itu mudah dilihat. Yang berbentuk kotak Anda lihat aja. Misalnya apa? Koran, layar televisi, komputer, lapangan tenis, sepak bola, semuanya berbentuk kotak-kotak. Bahkan tempat tidur pun berbentuk kotak. Kalau dia lagi retire ke sana, dia lagi masuk dan menghilang ke dalam kotak bebas stres. Ya, jadi saudara ya, jadi ketika giliran suami Anda berbicara, istri perlu berlatih untuk tetap berada di dalam kotak yang dibuka. Suami jangan ngidul ke tempat lain. Ketika ia mengemukakan sesuatu masalah untuk didiskusikan, ia sebenarnya bermaksud untuk membicarakan masalah tersebut. Jadi ketika ia berkata, kita perlu membicarakan keuangan kita, kemungkinan besar memang ia ingin berdiskusi tentang keuangan. Saudara, kalau misalnya lagi ngomong satu masalah, ya, suami istri kalau lagi ngomong satu masalah, lebih baik itu tuntaskan satu masalah dalam satu waktu. Jangan nanti saraf-saraf 40% itu nyambung kemana-mana, langsung semuanya masalah dimasukin ke sana, ya. Lebih bagus masuk ke dalam kotak suami. Nah, sang istri mungkin langsung mengenali semua masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat ini. Seolah-olah sang istri dapat melihat setiap kotak bersentuhan dengan kotak yang telah dibukanya. Nah, tetapi sebagai seorang istri, Anda perlu membiarkan suami berada di dalam kotak dia dengan cukup lama untuk menemukan perasaannya, untuk menemukan jawabannya. Jadi jangan konek terlalu banyak. Jadi mohon bersabar, itu akan membantu banget saudara. 在猜疑中互相帮助，男人不会通过不断的处理生活中的琐事来获得能量，事实上只会消耗他们的精力。他们通过暂时躲进自己的无压力赫兹，来准备迎接下一个挑战。妻子如何识别丈夫的无压力赫兹呢？男人的无压力赫兹通常是一个赫兹，报纸或者是电视屏幕、电脑、网球场和足球场都是赫兹形状的。当然，就连床也是赫兹。所以，论到丈夫说话时，你需要练习待在他打开的赫兹里。当他提出一个问题进行讨论时，他实际上是想谈论他。所以，当他说我们需要谈谈我们的财务状况时，他很可能真的想讨论财务问题。你做妻子可能会立刻意识到所有与他接触的问题相关的问题，就好像他能看到每一个与他打开赫兹接触的赫兹。作为妻子，你需要让你的丈夫待在赫兹里足够长的时间，以了解他的感受，要有耐心。Oke.
Oke, saling membantu di tengah perbedaan. Sengajalah sang istri sengajalah dorong suami untuk menghabiskan di waktu di kotak yang dia buka dengan mudah. Ya, jangan connect kemana-mana dulu. Ya, karena suami membutuhkan waktu untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak membutuhkan pikiran ketika stres melanda rumah Anda. Jika Anda memberinya izin untuk pergi, secara umum senang karena ia memiliki kesempatan itu. Ia akan pergi tanpa rasa bersalah dan akan tertarik kepada Anda di tengah stres. Dan suami lakukan ini secara sengaja, bantu istri untuk Anda membicarakan semuanya ini. Pendekatan berikut dapat membantu istri Anda berbicara tentang apa sih yang Anda khawatirkan, tentang kecemasan akan keadaannya saat ini dan membawanya kembali ke wanita yang Anda nikahi. Tawarkanlah untuk mendengarkan, itu paling penting, mendengarkan. Ya, katakan, sepertinya kamu sangat kesal. Coba ceritakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Sentuh dia dengan lembut, angkat tangannya, elus lengannya, dan lingkarkan lengan Anda di sekelilingnya. Mulailah dengan sentuhan kecil, dan itu akan menenangkannya. Berikanlah lebih banyak lagi. Anda bisa berkata, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Lalu peluk istri Anda dengan lenang Anda melingkarinya. Tawarkan bantuan. Sayang, apa yang bisa aku bantu? Maukah kau luangkan waktu sebentar dan bertukar pikiran untuk melihat apa yang dapat bisa membantu? Ayo bantu. Semua ini, saudara, sentuhan, tawarkan bantuan, perhatian, mendengarkan, semua ini akan disambut baik oleh wanita yang sedang stres. Ya, nanti kasih review ya, saudara. 这个还是在差异中互相帮助的。有意鼓励你的丈夫待在安静的地方。当家里压力山大时，你的丈夫需要时间做一些轻松的活动。如果你允许他离开，并且对他有这个机会感到高兴，他就会毫无愧疚的离开，并在压力中被你吸引。有意帮助你的妻子倾诉，以下方法可以帮助你妻子倾诉她目前处境的焦虑，并将这些焦虑带回给你的主动倾听说，你看起来真的很难过，告诉我你在想什么。触摸他，轻轻地抬起他的手，抚摸他的胳部。你用你的胳膊揉住他，从一些动作开始。如果这样能让他平静下来，再增加更多，你可以说：“亲爱的，一切都会好起来的。”然后用你的胳膊撸住你的妻子。主动帮忙，亲爱的，我能为你做什么？你介意花点时间想想有什么办法吗？我们去帮妈妈吧。所有这些表达方式都受到有压力的女性的欢迎。Amin. Saudara, kalau ada salah, ya ini penting, akui aja lah, udah ya, akui saja. Jika Anda adalah sumber masalah karena mengingkari janji atau mengabaikan tanggung jawab, meminta maaf memang membantu. Terutama jika disertai 3 hal utama. Saya nggak tahu apa itu, tapi terakhir itu adalah bunga, mungkin sertifikat atau hadiah, saudara ya. Nah, saudara pria perlu mendapatkan kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan. Pria termotivasi ketika mereka merasa dibutuhkan. Ketakutan terdalam seorang pria bahwa ia tidak cukup bisa, tidak cukup baik, tidak cukup kompeten, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya. Perempuan butuh perhatian, pengertian, rasa hormat, pengabdian, validasi, dan yang paling penting kepastian. Perempuan termotivasi ketika mereka merasa istimewa dan dihargai. Ya saudara, ini saya buat yang perbedaan pria dan wanita ini. Jadi kalau misalnya nanti suatu hari ada masalah di rumah tangga, masalah
salah paham antara pria dan wanita, bisa buka lagi video ini. Jadi saya bikin ada 3 seri di sini dengan 3 pendekatan yang berbeda, saudara. 就是结束承认法。如果你因为违背承诺和疏忽责任而成为问题的根源，道歉会有所帮助，尤其是如果能附上3样关键的东西，以及鲜花，或许还可以送上1张件礼胜。男人需要赢得信任、接纳、欣赏、钦佩、认可和鼓励。当男人感到被需要时，他们就会受到激励。男人最深的恐惧是自己不够好或不够有能力，尽管他可能永远不会表达出来。女人需要关注、理解、尊重、忠诚、认可和安慰。当女人感到自己特别或被欣赏时，他们就会受到激励。Amin. Saudara, semoga ini dapat memberkati. Yang udah menikah bisa belajar lagi tentang pasangannya karena memang berbeda dibuat, dan pengetahuan ini akan membantu. Dan kita akan lanjutkan ke Nanjen Sesei, Niren Ye Sesei, Part 3. Jadi saya bikin tiga video di sini, masing-masing dari perspektif yang berbeda, dan semoga ini akan membantu pernikahan teman-teman dan bisa membagikan. Kalau ada teman-teman yang satu bebek satu ayam ya karena beda ya, bisa membantu pernikahan dari sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.